Halo semuanya, kembali lagi dengan kami dari kelompok 1 pada project final basis data. Di sini kami mendapat tugas yaitu mengenai sistem informasi asrama. Sebelum masuk ke penjelasannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu saya sendiri Rifki Haikal Heriansah dengan NIM 11S21002, Archie Sembiring dengan NIM 11S21011, dan Ella Silaban dengan NIM 11S21050. Pada bagian pertama, yaitu pada bagian bab 1, kami di sini akan menjelaskan mengenai proses bisnis dari sistem informasi asrama, yaitu database ini merupakan sebuah sistem basis data untuk mengelola data-data dalam sebuah sistem informasi asrama. Di dalam sistem informasi asrama ini, terdapat beberapa pengguna yang terlibat seperti pembina asrama dan mahasiswa. Kemudian terdapat beberapa objek lain seperti kamar, loker, piket, stok barang. Kemudian, masing-masing dari pengguna dan objek tersebut memiliki relasi satu sama lain, yang diantaranya adalah pembina asrama membina mahasiswa. Pembina asrama memiliki NIP, nama, dan kemudian memiliki kamar dan loker, di mana kamar memiliki nomor kamar, nomor lantai, jenis kamar, dan kapasitas. Dan loker memiliki nomor loker, NIM, pemilik loker, dan lokasi loker. Kemudian mahasiswa membayar besar tagihan asrama yang meliputi kode bayar, kode total tagihan, dan NIM mahasiswa. Lalu terdapat sistem piket, di mana mahasiswa melaksanakan piket dan diawasi oleh pembina asrama. Piket meliputi kode piket, lokasi, dan pengawas piket. Kemudian pembina asrama juga mengelola stok barang asrama tersebut yang memiliki kode barang, nama barang, dan jenis barang. Adapun batasan dari sistem informasi asrama yaitu satu mahasiswa hanya dapat memiliki satu kamar saja. Kamar dapat menampung lebih dari satu mahasiswa atau tidak sama sekali. Setiap masing-masing mahasiswa hanya memiliki satu loker. Setiap loker hanya dapat dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Setiap mahasiswa dibina oleh minimal satu pembina asrama. Setiap pembina asrama dapat membina lebih dari satu mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki bursar masing-masing yang hanya dimiliki oleh mahasiswa tersebut saja. Setiap mahasiswa hanya melaksanakan satu jenis piket saja. Setiap jenis piket dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih mahasiswa. Setiap pembina asrama hanya mengawasi satu piket saja. Satu piket dapat diawasi satu atau lebih pembina asrama. Setiap pembina asrama dapat mengelola lebih dari satu stok barang atau tidak sama sekali. Stok barang dapat dikelola oleh lebih dari satu pembina asrama. Adapun tabel yang tertera pada sistem informasi asrama yaitu di sini kita lihat ada entitas dengan mahasiswa, yang dimana memiliki atribut NIM, nama, nomor kamar, kode piket. Kemudian tabel yang kedua yaitu ada entitas kamar dengan atribut nomor kamar, nomor lantai, tipe kamar, kapasitas. Yang ketiga ada entitas loker, di mana atributnya nomor loker, NIM pemilik, dan lokasi loker. Kemudian entitas pembina asrama ada NIP pembina asrama, nama pembina asrama, dan nama asrama. Dan bursar dengan memiliki atribut kode bayar, total tagihan, NIM mahasiswa. Kemudian ada entitas stok dengan atribut kode barang, nama barang, jenis barang. Entitas piket di mana memiliki atribut kode piket, lokasi, dan pengawas. Adapun pada bab kedua yaitu diagram basis data. Di sini kami telah membuat ER diagram kami, yang dimana di dalamnya terdapat 7 buah entitas. Yang menjadi entitas utama yaitu mahasiswa. Yang pertama akan kita bahas adalah entitas dari piket. Piket memiliki atribut yaitu kode piket, lokasi, pengawas. Sebagai kode piket yaitu primer key-nya. Dan piket ini berrelasi mengawas dengan pembina asrama. Satu, many. Di mana pembina asrama memiliki atribut NIP pembina asrama, nama pembina asrama, dan nama asrama.
di mana pembina asrama ini memiliki relasi mengelola stok barang, yaitu satu pembina asrama dapat mengelola banyak stok barang, di mana stok barang memiliki atribut yaitu kode barang, nama barang, jenis barang, di mana stok barang bisa tidak dapat bisa nol atau many. Kemudian di sini kita lihat pembina asrama memiliki relasi yaitu membina terhadap mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki atribut kode piket, nomor kamar, NIM, dan nama mahasiswa sebagai primary key yaitu NIM. Di sini mahasiswa memiliki relasi satu many terhadap melaksanakan piket. Kemudian mahasiswa berrelasi memiliki terhadap loker, di mana entitas loker yaitu 111, yang maksudnya adalah setiap satu mahasiswa memiliki satu loker, di mana atribut dari loker yaitu nomor loker sebagai primary key, NIM pemilik, dan lokasi loker. Kemudian mahasiswa memiliki relasi membayar terhadap bursar, yaitu satu mahasiswa memiliki satu tagihan bursar. Di sini bursar memiliki atribut ada 3, yaitu kode bayar sebagai primary key, total tagihan, dan NIM mahasiswa. Dan yang terakhir di sini, entitas mahasiswa memiliki relasi memiliki terhadap kamar, yaitu setiap mahasiswa memiliki satu kamar, dan kamar bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa ataupun tidak. Kemudian entitas dari kamar memiliki atribut ada 4, yaitu nomor kamar, nomor lantai, tipe kamar, dan kapasitas, di mana nomor kamar sebagai primary key. Selanjutnya akan disambung oleh Archiko Sembiring. Baik, selanjutnya di sini ada bagian ke 2.2 yaitu CDM dan PDM. Nah, yang pertama yaitu CDM atau Conceptual Data Model. Nah, jadi diagram CDM ini akan menunjukkan, menggambarkan dari data ini secara konseptual. Nah, itu sama persis dari IRD tadi, berangkat dari IRD tadi ini, di mana di sini memiliki banyak entity, banyak relasi, dan beberapa atribut dari setiap entitinya. Nah, jadi digambarkan dalam bentuk seperti ini, setiap entity menjadi seperti ini, atributnya dimasukkan ke dalam menjadi satu kotak gini. Nah, lalu terdapat di sini primary key dan beberapa foreign key-nya. Nah, untuk entity yang berelasi dengan constraint many to many, di sini kan ada beberapa derajat kardinalitasnya, satu ke many, satu. Jadi di setiap entity yang saling berelasi many ke many, dia akan menciptakan tabel baru. Contohnya yang di sini. Pembina asrama mengawasi ke piket. Nah, pembina asrama masuk ke piket. Karena relasinya many to many, jadi di sini ada tabel tambahan untuk menghubungkan keduanya, yaitu data pengawasan. Di mana isi atribut dari tabel yang baru ini mengambil foreign key dari primary key dari tabel yang disambungnya gitu. Jadi ini primary key dari pembina asrama itu kan NIP PA. Piket, primary key-nya kode piket. Nah, jadi keduanya ini menjadi foreign key di tabel yang baru ini. Nah, sama juga halnya dengan yang ini tadi, pembina asrama ke stok barang. Nah, ini jadi tercipta karena relasinya derajat kardinalitasnya many to many, jadi di sini dia menciptakan tabel baru yaitu data kelola barang. Nah, apa saja atributnya? Dia mengambil primary key dari kedua entity yang dihubungkannya, yaitu dari sini NIP PA pindah ke sini NIP PA, lalu kode barang di sini pindah ke sini jadi foreign key. Nah, lalu di sini untuk lebih memperjelas, kami menambahkan satu lagi atribut dari data kelola barang ini, original dari sini yaitu jumlah barang, supaya memperjelas datanya. Nah, sama juga halnya dengan ini dari entity mahasiswa ke pembina asrama dengan relasi membina. Nah, derajat kardinalitasnya itu many to many, sehingga kita buat tabel baru dengan nama data keasraman mahasiswa. Isinya yaitu foreign key dari primary key entity yang dihubungkannya, yaitu NIP PA dari sini menjadi foreign key di sini, NIM di sini di tabel mahasiswa menjadi foreign key di data keasraman mahasiswa. Nah, itu untuk conceptual data model. Kemudian selanjutnya yaitu physical data model. Physical data model ini adalah diagram untuk menggambarkan model data tersebut secara fisik, yaitu yang berkaitan nanti dengan tipe datanya. Nah,
itu juga berangkat dari IRD dan sama dari CDM ini tadi. Nah, terkhusus dia berangkat dari CDM ini, karena di sini sudah ada tabel penghubungnya begitu. Nah, jadi kurang lebih bentuknya sama, kotak di sini, entity-nya di sini, lalu atributnya di dalam kotak tersebut disatukan, lalu bedanya yaitu di penghubungnya ini, di relasinya ini, dia berupa panah. Ada panah dan terdapat keterangan di sini. Artinya apa? Nah, tadi kan setiap tabel baru ini dia mengambil foreign key dari primary key tabel yang dihubungkannya. Nah, jadi panah ini menunjukkan ini foreign key-nya dari mana. Nah, contohnya ini PA. Ini PA, panahnya ke sini. Artinya, foreign key PA di data pengawasan ini diambil dari primary key di pembinaan asrama ini. Sama juga kode piket FAT ini diambil dari kode piket ini diambil dari tabel piket ini primary key di sini. Sama juga dengan di sini, PA di sini diambil dari primary key pembinaan asrama. Foreign key kode barang di sini diambil dari stok barang. Ini juga begitu. PA ini diambil dari sini, pembinaan asrama. Mahasiswa ini diambil dari sini. Lalu setiap atributnya ini, karena ini adalah physical data model, maka setiap atributnya ditentukan tipe datanya itu apa. Nah, di sini rata-rata dibikin semua varchar karena sesuai dengan kebutuhannya itu varchar. Selanjutnya yaitu tabel fisiknya. Nah, jadi tabel-tabel ini tadi jika diimplementasikan dalam tabel fisik menjadi seperti ini. Jadi setiap entity-nya itu menjadi satu tabel, lalu setiap atributnya itu menjadi kolom-kolom dari satu tabel tersebut. Nah, lalu setiap kolomnya itu nanti diisi dengan value-value. Nah, ini dia isinya untuk tabel mahasiswa dengan 4 atributnya, tabel kamar dengan 3 atributnya, lalu tabel kapasitas asrama dengan 2 atributnya, tabel loker 4 atributnya, staf keasramaan dengan ini, tabel atributnya, tabel pembina asrama, tabel bursar, tabel piket, tabel barang, dan tabel jenis barang. Nah, setiap tabelnya ini sudah diisi dengan nilai data-data yang nanti akan kita normalisasikan. Lalu lanjut masuk ke bab 3 yaitu normalisasi. Nah, data-data tadi supaya lebih efisien dan bebas anomali, baik dalam insertion, update, dan deletion seperti ditulis di sini, maka kita lakukan normalisasi. Nah, normalisasi ini terdiri dari kami buat di sini menjadi 3 tahap, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, yang pertama 1NF. Pada 1NF, setiap data pada setiap tabel tidak boleh memiliki nilai atribut yang lebih dari 1, atau sering disebut dengan multi-value atribut, atau nilai atribut yang dapat diperoleh dari atribut lainnya, atau composite atribut. Nah, makanya di sini kita normalisasikan sedemikian sehingga data tersebut tidak ada yang multi-value. Nah, kita perhatikan di sini tidak ada yang multi-value lagi, tidak ada satu data yang memiliki lebih dari satu atribut lainnya. Nah, ini juga loker juga seperti itu, sama semua, tidak ada lagi yang memiliki value lebih dari satu. Nah, maka jika sudah, berarti tahap normalisasi 1NF itu sudah terpenuhi. Selanjutnya masuk ke 2NF. Pada 2NF, primary key pada setiap tabel harus functional dependency terhadap setiap atribut pada setiap tabel. Apabila setiap atribut yang tidak functional dependency oleh primary key, maka atribut tersebut akan dipisahkan menjadi tabel baru dan dicari super key functional dependency terhadap atribut itu. Nah, jadi istilahnya begini. Primary contohnya di tabel mahasiswa ini. Primary-nya kan NIM ini. Nah, jadi kita akan cek dia functional dependency gak ke setiap atribut lainnya. Nah, NIM ke nama itu functional dependency. NIM ke ID kamar itu functional dependency juga. Dan NIM kode piket itu functional dependency juga. Artinya apa? Artinya dari NIM ini saja kita tahu namanya itu siapa, ID kamarnya itu apa, dan kode piketnya itu apa. Itu artinya functional dependency. Maka ini tetap menjadi seperti ini karena semuanya saling functional dependency. Nah, apabila nanti ada atribut yang contohnya ini tidak functional dependency ke sini, nah maka atribut yang tidak functional dependency itu kita pisah menjadi tabel baru, lalu kita cari dia functional dependency-nya kemana. Kalau nggak bisa ke primary key, berarti kita kombinasikan ke atribut lain. Artinya dia menjadi super key. Kita kombinasikan. Nah, mungkin, di sini mungkin belum ada karena tabel yang kami rancang sedemikian rupa sehingga dia sudah memenuhi 2NF secara langsung. Nah,
Apabila sudah terpenuhi, kita akan lanjut ke 3NF. Pada 3NF, setiap atribut pada setiap tabel tidak boleh memiliki transitive dependency. Apabila terdapat yang transitive dependency, maka akan dipisahkan ke tabel baru sehingga dalam satu tabel tidak terdapat transitive dependency. Nah, jadi contohnya transitive dependency itu seperti ini. Yang ini functional dependency ke sini, yang ini functional dependency ke sini. Nah, itu tidak boleh, maka itu akan kita pisah lagi ke tabel yang baru. Nah, contohnya di sini. Kapasitas asrama ini. Dia tadi dari sini. Nah, ID kamar ini kan functional dependency ke sini nama asrama. Kita bisa menentukan nama asrama dari sini. Lalu ini functional dependency juga ke sini kapasitas. Nah, itu transitif sehingga ini harus kita pisah menjadi tabel baru. Makanya ini kita bikin tabel baru di sini kapasitas. Tetap kita bikin jadi primary key nama asrama ini. Karena dari nama asrama ini kita tahu kapasitasnya itu berapa. Sesuai asumsi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini juga sama staf keasramaan. Nah, dari NIP ini kita tahu nama PA-nya siapa dan dari nama ini kita tahu nama asramanya itu siapa. Karena asumsi kita tadi satu asrama hanya memiliki satu pembina asrama. Makanya ini kita pisah staf keasramaan menjadi tabel baru yaitu staf keasramaan yang berisi NIP dan nama saja, lalu pembina asrama yang berisi nama dan nama asrama. Nah, begitu seterusnya. Apabila semua sudah terpenuhi, maka normalisasi 3NF sudah terpenuhi. Maka tabel ini semua sudah ternormalisasi. Selanjutnya masuk bab 4 yaitu implementasi yang akan dilanjutkan oleh Ella. Oke, saya akan menjelaskan tentang query tentang sistem informasi asrama. Pertama kali kita membuat create database, yaitu Bastet 2022-01 IF. Lalu kita menggunakan database tersebut. Lalu tabel yang pertama kali kita buat yaitu tabel kamar, di mana tabel kamar ini memiliki atribut ID kamar dengan tipe datanya varchar yang bisa menampung 30 karakter. Lalu atribut nomor lantai dengan tipe datanya varchar dan bisa menampung 30 karakter. Lalu atribut nama asrama dengan tipe datanya varchar dan juga bisa dapat menampung 30 karakter. Lalu atribut kapasitas dengan tipe data varchar dan dapat menampung 30 karakter. Lalu kita memiliki primary key-nya yaitu ID kamar. Lalu kami membuat tabel piket, di mana tabel piket ini memiliki atribut kode piket dengan tipe datanya varchar, bisa menampung 30 karakter, atribut lokasi, bisa menampung varchar, bisa menampung dengan tipe datanya varchar, dan dapat menampung 30 karakter. Lalu atribut pengawas dengan tipe data varchar dan dapat menampung 30 karakter. Kami memilih primary key-nya yaitu kode piket. Lalu kami membuat tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa ini kami memiliki atribut name dengan tipe datanya varchar dan dapat menampung 30 karakter. Lalu atribut nama dengan tipe datanya varchar dapat menampung 30 karakter. Lalu ada atribut ID kamar dengan tipe datanya varchar dan dapat menampung 30 karakter. Lalu ada atribut kode piket dengan tipe datanya itu varchar dan dapat menampung 30 karakter. Di sini primary key-nya yaitu name. Lalu
foreign key-nya itu ID kamar yang berasal dari tabel kamar. Lalu ada juga foreign key-nya itu kode piket, di mana kode piket ini berasal dari tabel piket. Lalu kami membuat tabel locker, di mana tabel locker ini memiliki atribut ID locker dengan tipe datanya itu varchar dan dapat menampung 30 karakter. Lalu atribut name dengan tipe datanya varchar dan dapat menampung 30 karakter. Lalu ada atribut lokasi locker dengan tipe datanya itu varchar dan dapat menampung 30 karakter. Lalu ada atribut nama asrama dengan tipe datanya itu varchar dan dapat menampung 30 karakter. Lalu kami di sini memilih primary key-nya itu yaitu ID locker dan foreign key-nya itu NIM. Dengan NIM ini berasal dari tabel mahasiswa. Lalu ada tabel dan kami membuat tabel pembina di mana pembina ini memiliki atribut NIP PA dengan tipe datanya itu varchar. Lalu ada atribut nama PA dengan tipe datanya itu varchar. Lalu ada atribut nama asrama dengan tipe datanya itu varchar. Lalu kami memilih primary key-nya itu yaitu NIP PA. Lalu create table. Create table bursar, di mana bursar ini memiliki atribut kode bayar dengan tipe datanya itu varchar. Lalu atribut total tagihan dengan tipe datanya itu varchar. Lalu atribut name dengan tipe datanya itu varchar. Lalu kami memilih di sini primary key-nya yaitu kode bayar. Dan foreign key-nya itu name. Dengan name ini berasal dari tabel mahasiswa. Lalu kami membuat tabel barang dengan atributnya itu kode barang, tipe datanya itu varchar. Lalu ada atribut nama barang dengan tipe datanya itu varchar. Lalu ada atribut jenis barang dengan tipe datanya itu varchar. Lalu kami memilih di dalam tabel barang ini primary key-nya, yaitu kode barang. Lalu kita akan membuat data-data dari tabel yang di atas. Yang pertama itu dari tabel mahasiswa. Kita menggunakan insert into dari tabel mahasiswa, lalu values. Di sini yang pertama kali itu mahasiswa itu memiliki atribut name dengan name 11S21050 dan nama Ella, lalu diikuti dengan ID kamar yaitu B0234, lalu diikuti juga dengan ini kode piket yaitu B01. Data-data selanjutnya bisa dilihat di query kami. Lalu saya akan membuat data-data dari tabel kamar dengan menggunakan insert into, lalu dari tabel kamar, lalu values dengan atributnya itu kamar. Atributnya itu ID kamar. Dengan ID kamarnya itu B0234. Lalu diikuti dengan nomor lantai 2 dari dari nama asramanya itu Mamre, lalu dengan kapasitasnya itu 6. Data-data selanjutnya dari kamar itu bisa dilihat dari query kami. Lalu kami membuat data-data tabel locker dengan menggunakan insert into locker, tabel locker, values, lalu di mana locker ini memiliki atribut ID locker. ID locker itu kami buat D01050 diikuti dengan NIM-nya 11S21050. Lalu ada nomor lokasi lockernya yaitu lantai 4. Lalu dari
Lalu ada nama asramanya, yaitu Kana. Data-data selanjutnya dari loker ini bisa dilihat dari query kami. Lalu, kami mengisi data-data dari tabel pembina dengan menggunakan insert into dari tabel pembina, lalu values, di mana pembina ini memiliki atribut nip PA dengan nip PA-nya itu D01 30101. Lalu ada nama pembinanya yaitu Timur Huta Galung, lalu nama asramanya yaitu Mahanaim. Data-data selanjutnya dari tabel pembina ini bisa dilihat dari query kami. Lalu kami mengisi data-data tabel Bursar, di mana kami menggunakan insert into Bursar dari tabel Bursar, lalu values, di mana Bursar ini memiliki atribut kode bayar, di mana kode bayarnya ini yaitu B01, 11.111.72.1050. Lalu ada total tagihan yaitu 2.750.000. Lalu diikuti dengan NIM mahasiswanya yaitu 11.21.1050. Data-data dari Bursar selanjutnya itu bisa dilihat dari query kami. Lalu kami membuat kami akan mengisi tabel piket. Kami menggunakan insert into dari tabel piket, lalu values, di mana piket ini memiliki atribut kode piket. Dengan kode piketnya itu B01, lalu lokasinya itu di Pencucian, lalu nama pengawasnya Elsa Penggabean. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel kami, dari query kami. Lalu kami akan mengisi tabel barang yang menggunakan insert into dari tabel barang, lalu values, di mana barang ini memiliki atribut kode barang, yaitu L01, lalu nama barang yaitu Soklin, dan jenis barang yaitu pembersih lantai. Setelah kita execute dari create tabelnya dan insert into-nya, kita mengexecute dari tabel mahasiswa dulu. Nah, ini hasilnya. Ada NIM, nama, ID kamar, dan kode piket. Lalu kita mengexecute dari tabel kamar. Ada di kamar, nomor lantai, nama asrama, dan kapasitas. Lalu kita mengexecute dari loker, yaitu ada ID loker, NIM, lokasi loker, dan nama asrama. Lalu kita mengexecute dari tabel pembina, ada NIM PA, nama PA, dan nama asrama. Lalu kita mengexecute dari tabel Bursar, ada kode bayar, total tagihan, dan NIM. Lalu dari tabel piket, ada kode piket, lokasi, dan pengawas. Lalu kita mengexecute dari tabel barang, ada kode barang, nama barang, jenis barang. Lalu kita masuk ke basic query-nya. Di mana kami yang pertama itu menggunakan select. Di mana select ini kami buatnya untuk mencari nama asrama dari nama asramanya itu Mamre. Dengan menggunakan
select ID kamar, ini atributnya, lalu dari tabel kamar, dan mencarinya di nama asramanya itu, yaitu Mamre. Kita execute, jadi ini hasilnya. Lalu kami menggunakan set operator, di mana set operator ini untuk menggabungkan tabel mahasiswa dan kamar. Dengan kode programnya itu select from, tabelnya itu mahasiswa, union all, lalu kami mencari dari tabel kamar, menggabungkannya juga dari tabel kamar. Ini hasilnya. Lalu kami menggunakan update untuk mengubah total tagihannya, di mana kami menggunakan update besar set total dari total tagihannya, yaitu 3.500.000, di mana kode bayarnya ini dari 111.72106.064 dari tabel Bursar. Ini hasilnya 3.500.000 di kode bayar 111.72106.064. Lalu kami menggunakan aggregate function. Ini fungsinya untuk menunjukkan jumlah dari kolom nama. Lalu kita menggunakan select count as nama dari atribut nama dan dari tabel mahasiswa. Ini hasilnya sebanyak 10 nama di dalam tabel mahasiswa. Lalu kami menggunakan null value ini untuk mencari nilai nul pada tabel pembina. Kami cari dari NIP PA, lalu nama PA-nya, dan nama asramanya dari tabel pembina, di mana kami mencarinya itu dari nama asrama dengan hasilnya itu 0. Ini hasilnya. Lalu ada querying multiple table dan implementing fields. Yang pertama itu kami kami menggunakan nested query. Dengan contohnya itu, contoh programnya itu kami untuk mencari kode barang J14 dari tabel barang. Kami menggunakan kode programnya itu select from barang. Barang ini tabelnya yaitu barang. Lalu kami mencarinya di kode barang di dalam kode barang ini berasal dari tabel barang, di mana kode barang ini kami mencari J14. Hasilnya itu ini. J14 itu nama barang sling, lalu jenis barangnya itu pembersih jendela. Lalu yang kedua, contoh kedua itu kami mencari nama Ella dari tabel mahasiswa. Mencarinya dari tabel mahasiswa, atributnya itu name, dari atribut name di dalam Ella ini dicari dari atribut nama dan dari tabel mahasiswa. Dengan NIM-nya itu 11SB1050, nama Ella di kamar B0234, lalu kode piket B01. Lalu kami untuk mencari NIM 11SB1048 dari tabel Bursar. Menggunakan kode program select from Bursar, di mana kami mencari dari kode bayar di dalam NIM, mencari NIM 11SB1048 ini dari atribut kode bayar dan tabel barang. Maaf, ini dari tabel Bursar. Lalu kami menggunakan join table. Contoh pertama itu untuk menggabungkan kolom nama mahasiswa, nomor lantai,
nama asrama dari dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel kamar. Dengan menggunakan select, mahasiswa nama, kamar dengan atributnya nomor lantai, tabelnya itu kamar dengan atributnya nama asrama dari tabel mahasiswa. Tinggal. Dengan menggabungkannya dan menggabungkan tabel kamar, yaitu mahasiswa ID kamar dan kamar ID kamar. Ini hasilnya. Lalu contoh kedua itu kami menggabungkan kolom nama mahasiswa, lokasi piket, pengawas piket dari dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan piket. Kami menggunakan select mahasiswa nama, piket lokasi, tabelnya piket, lalu atributnya pengawas. Lalu dari tabel mahasiswa digabungkan dengan tabel piket. Ini hasilnya. Lalu kami menggunakan view, create view. Contohnya itu, yang pertama itu untuk menampilkan tabel mahasiswa view tanpa mengubah database yang asli. Kita create view mahasiswa view dengan tabelnya itu mahasiswa view S, lalu dengan selectnya itu name, nama, ID kamar dari tabel mahasiswa. Lalu untuk melihat hasilnya, kita men-select from dari mahasiswa view-nya. Ini hasilnya. Lalu yang contoh kedua itu kan menampilkan tabel barang view tanpa mengubah database yang asli. Create view barang view, lalu lalu selectnya itu dari kode barang, nama barang, dan jenis barang. Dari tabel barang. Untuk melihatnya kami menggunakan select from barang view. Ini hasilnya. Lalu yang contoh ketiga itu menampilkan tabel kamar tanpa mengubah database yang asli. Create view kamar view, lalu gunakan S, lalu select. Dengan atributnya itu di kamar, nomor lantai, dan nama asrama dari tabel kamar. Lalu untuk melihat hasilnya, ini hasilnya. Lalu contoh keempat itu menampilkan tabel locker tanpa mengubah database yang asli. Sama seperti tadi menggunakan create view, tapi dari tabel locker view, S, lalu atributnya itu ID locker, name, dan lokasi locker dari tabel locker, dan melihat hasilnya itu menggunakan select from locker view. Ini hasilnya. Lalu contoh yang kelima, kami menampilkan tabel besar view tanpa mengubah database yang asli. Create view-nya dari tabel besar, lalu atributnya itu kode bayar, total tagihan, dan name dari tabel besar. Lalu untuk melihat hasilnya itu select from besar view. Lalu di sini kami menggunakan function dan storage procedure. Yang pertama itu function. Contoh yang pertama itu function kategori besar adalah function untuk memeriksa kategori finansial mahasiswa melalui tagihan besar. Kami menggunakan create function kategori besar dari atribut name mahasiswa dengan tipe datanya itu char. Dapat menampung 10 karakter. Lalu return char bisa menampung 100 karakter. Lalu S begin declare dari kategori dan output. Lalu jika if name mahasiswa dari atribut name mahasiswa ini tidak boleh
kosong. Lalu, jika dari total tagihannya itu, jika atribut total tagihannya itu berasal dari tabel besar dengan NIM-nya itu lebih besar dari 3 juta, lalu Big-nya itu set kategori, jika lebih dari 3 juta, maka kategorinya itu sangat mampu. Lalu, jika total tagihan dari atribut total tagihannya itu dari tabel besar di atas 2 juta dan tidak kurang dari 3 juta, maka kategorinya itu mampu. Lalu, jika di atas 1 juta, tetapi di bawah 2 juta, maka kategorinya cukup. Dan jika total tagihannya itu di atas 0, tetapi di bawah 1 juta, maka kategorinya tidak mampu. Dan jika tidak berada di angka total tagihannya itu, maka berarti mahasiswanya tidak terdaftar. Lalu, untuk melihat hasilnya itu, sebagai percobaan, kita menggunakan print DBO kategori besar. Jika kosong, maka mahasiswa tidak terdaftar. Lalu, kita mencari dari 11 S21011 dan 11 S21015. Tunggu. Nah, ini hasilnya. Lalu, kami menggunakan function cari kamar adalah untuk menemukan lokasi kamar dari mahasiswa. Create function itu cari kamar dengan NIM mahasiswa, lalu gunakan atribut nama asrama, nomor lantai, dan kode kamar. Di mana kode kamar ini gunakan data kamar mahasiswa NIM, gunakan NIM mahasiswa, lalu asrama dengan menggunakan atribut nama asrama, lalu nomor lantai dengan menggunakan atribut nomor lantai. Kita execute. Lalu kita mencari dari S21011, S21002, dan 11 S21050. Ini hasilnya. Lalu kami menggunakan store prosedur, di mana store prosedur ini yang contoh pertama itu untuk menggabungkan kolom nama, lokasi, dan pengawas. Kami menggunakan dari jadwal kurve, selectnya itu dari atribut mahasiswa nama, piket lokasi, dan piket pengawas. Lalu dari tabel mahasiswa digabung dengan mahasiswa, atributnya kode piket, dan dari tabel piket itu kode piket. Untuk melihat hasilnya itu pakai extract jadwal kurve. Ini hasilnya. Lalu contoh yang kedua itu untuk mencari tagihan yang dicari dan tidak boleh nol. Kami menggunakan dari atribut tagihan mahasiswa dengan melihat NIM-nya. Jika NIM-nya itu tidak boleh kosong. Dan dari tabel besar menggunakan atribut kode bayar, di mana kode bayar ini berada di tabel barang dan melihat dari NIM-nya. Dan jika tidak ada NIM-nya, maka akan memprint pesan prosedur harus memiliki argumen berupa NIM. Untuk melihat hasilnya, kita menggunakan extract tagihan mahasiswa 0 dan extract tagihan mahasiswa 11.11. Ini hasilnya. Dan jika 0 itu
maka hasilnya itu akan mengeluarkan pesan prosedur harus memiliki argumen berupa name. Sekian dari query tentang sistem informasi asrama dari kelompok 1. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih.